Pernahkah kamu memandang langit malam dan bertanya, apa yang sebenarnya ada di luar sana? Astronomi adalah ilmu yang mempelajari alam semesta, mulai dari matahari dan bulan yang dekat, hingga galaksi jauh miliaran tahun cahaya. Dengan observasi, pemodelan, dan analisis data, kita mencoba memahami struktur, asal-usul, dan evolusi alam semesta. Cabang-cabang ilmu muncul seperti jaring, astrofisika, kosmologi, astrobiologi, dan lain-lain. Astronomi bukan sekadar ilmu, ia adalah perpaduan antara sains, sejarah, dan rasa ingin tahu manusia sejak zaman kuno untuk menantang langit, menjelajah semesta, dan menulis prestasi. KSN Astronomi, jelajahi semesta, pahami isinya, raih masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Oktaviona Najla Putri. Apa kabar semua teman-teman? Kita akan membahas soal dan latihan tentang KSN Astronomi. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Apa itu astronomi? Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti bintang, planet, dan galaksi, serta berbagai fenomena seperti supernova, radiasi, kosmik, dan asal-usul alam semesta. Ilmu ini menggunakan pengamatan, pemodelan, dan analisis data untuk memahami alam semesta. Cabang-cabang astronomi antara lain astrofisika, astronomi observasional, kosmologi, astrobiologi. Astronomi mungkin terdengar sangat rumit, tapi sejatinya ini adalah ilmu yang sangat dekat dengan kita. Mulai dari perhitungan waktu, musim, hingga penjelajahan luar angkasa. Semuanya adalah buah dari astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti bintang, planet, bulan, dan galaksi. Astronomi termasuk ilmu tertua di dunia. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria dan Babilonia sudah mulai mencatat gerak bintang, diikuti oleh perkembangan pesat di peradaban Yunani kuno, Tiongkok, Islam, dan kemudian Eropa. Pada masa Islam, ilmuwan seperti Al-Batani dan Al-Tusi mengembangkan model pergerakan planet yang sangat akurat, hingga akhirnya muncul astronomi modern dengan teleskop, satelit, dan teknologi canggih lainnya. Tujuan utama dari astronomi adalah untuk memahami asal-usul, struktur, dan evolusi alam semesta. Kita ingin tahu bagaimana alam semesta ini terbentuk, bagaimana ia berkembang, dan apa saja yang menyusunnya. Supaya lebih paham, mari kita lihat beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi ini. Nah, berdasarkan materi yang di atas, mari kita membahas soal-soal. Soal yang pertama, sebuah bintang merah berjarak 6 km/s teramati diselubangi material yang mengembang pada tanggal 20 Mei 2002. Selubang teramat membentang sebesar 42 detik busur, sedangkan pada 17 Desember 2002, bentangan selubang-selubang telah membesar menjadi 42,5 detik busur. Kecepatan rata-rata pengembangan selubang ini dalam rentang waktu tersebut adalah titik-titik. Pembahasan yang nomor 1, radius mula-mula selubang R0 sama dengan 42 detik busur per 2 dibagi 206.265 detik busur per radian dikali 6 kilo per sek sama dengan 0,61 per sek. Radius akhir selubang R sama dengan 42,5 detik busur per 2 dibagi 206.265 detik busur per radian dikali 6 kilo per sek sama dengan 0,62 per sek. Selang waktu 17 Desember 2002 dikurang 20 Mei 2002 sama dengan 211 hari. Kecepatan pengembangan selubang R dikurang R0 per delta T sama dengan 4,7410 pangkat min 5 P per sek per hari sama dengan 16.900
26,02 km per detik. Jawaban yang benar nomor 1 adalah C. Lanjut soal nomor 2. Andai matahari berevolusi menjadi katai putih, ukurannya akan menyusut seukuran bumi. Andai diambil 1 sendok teh, buka kurung 0,5 cm kubik material bintang katai putih tersebut, masanya diperoleh sebesar titik-titik. Masuk pembahasan dari jawaban nomor 2, yaitu kerapatan katai putih RHO sama dengan M matahari dibagi dengan 4/3 PR bumi pangkat 3 massa sendok teh material dari katai putih. Massa sama dengan kerapatan kali volume sama dengan M matahari dibagi dengan 4/3 PR bumi pangkat 3 1 cm kubik sama dengan 1830,7 kg sama dengan 1,8 ton. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut soal nomor 3. Beda penampakan warna aurora disebabkan oleh titik-titik. Dan dari soal nomor 3 itu, fenomena aurora terjadi ketika partikel bermuatan memasuki atmosfer bumi yang diawali dengan interaksi elektromagnetik, kemudian berinteraksi dengan partikel penyusun atmosfer bumi. Ketika bertemu dengan partikel-partikel atau atom-atom atmosfer, partikel bermuatan dari angin matahari menyebabkan terjadinya eksitasi pada atom-atom di atmosfer. Atom berbeda di atmosfer memunculkan warna berbeda ketika mengalami eksitasi. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 4, berikut adalah ciri-ciri bintang yang menjadi target pencarian habitable zone kecuali titik-titik. Pembahasan soal nomor 4. Bintang-bintang yang cocok menjadi tuan rumah bagi planet adalah bintang bermassa kecil dengan kala hidup panjang dan temperatur tidak terlalu tinggi. Pernyataan 1 dan 3 benar. Jadi jawaban yang benar adalah B. Masuk soal nomor 5. Below are objects in the galaxy which can be used to constrain how old our universe is titik-titik. Jadi pembahasan nomor 5 itu figuring out the age of globular clusters are in the how can give us a good constraint on how young the universe is allowed to be. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 6. Berikut ini adalah sebuah kurva cahaya bintang ganda. Berikut diberikan konfigurasi bintang pada berbagai waktu. Warna gambar ilustrasi merepresentasikan warna bintang. Pilih urutan yang tepat untuk menggambarkan keadaan 1, 3, 7, dan 10 pada gambar kurva cahaya. Jadi pembahasan dari nomor 6 itu berdasarkan warna bintang. Ketika merah tampak menutupi yang kuning, maka terjadi gerhana primer penurunan kecerlangan kurva cahaya lebih dalam di antara nomor yang ditanyakan yang merupakan bagian dari gerhana primer adalah nomor 3, artinya nomor 3 bersesuaian dengan gambar C. Ketika bintang merah tertutupi terjadi gerhana sekunder, artinya nomor 10 bersesuaian dengan D. Berdasarkan urutan 2, nomor yang telah diketahui ini diperoleh nomor 1 bersesuaian dengan B dan nomor 7 bersesuaian dengan A, maka urutannya B, C, A, D. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal yang 7, menurut teori yang paling kuat hingga saat ini, medan magnet bumi dipercaya berasal dari titik-titik. Pembahasannya nomor 7 itu, medan magnet bumi diyakini berasal dari arus listrik yang dihasilkan oleh aliran konveksi besi cair di bagian luar inti bumi yang dipicu oleh pelepasan panas dari inti bumi keluar. Jadi jawaban yang benar adalah B. Masuk soal ke-8, sebuah wahana bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 9 km per sekon di ketinggian 322 km dari permukaan bumi. Arah gerak wahana terhadap arah vektor radius bumi di titik tersebut agar titik terdekat lintasannya dalam elips tidak kurang dari radius bumi adalah titik-titik. Jadi alasan dari soal nomor 8 itu, besar momentum sudut persatuan massa di titik tersebut adalah
L sama dengan R sin theta buka kurung 322.000 meter ditambah 6.378.000 meter tutup kurung dikali 9.000 meter per sekon. Sin theta sama dengan 6,3 dikali 10 pangkat 10 sin theta. Gunakan jari-jari bumi sebagai batas minimum, maka dengan kekekalan energi 1/2 F kuadrat dikurang GM bumi per R sama dengan setengah F bumi kuadrat dikurang GM bumi per R bumi buka kurung F kuadrat di permukaan bumi dikurang F kuadrat sama dengan 5 GM bumi 1/R bumi dikurang 1/R F kuadrat di permukaan bumi dikurang F kuadrat sama dengan 6.4.661,389 F kuadrat R bumi sama dengan 87.004.611,39 FR bumi sama dengan 9.327,63 meter per sekon. Nilai ini akan bersesuaian dengan sudut theta kritis yang memberikan nilai momentum sudut minimum agar titik terdekatnya tidak kurang dari jari-jari bumi. Min sama dengan R bumi VR bumi sama dengan 5,95 dikali 10 pangkat 10. L min sama dengan L 5,95 dikali 10 pangkat 10 sama dengan 6,03 dikali 10 pangkat 10 sin theta. Sin theta sama dengan 0,987, theta sama dengan 80,61 derajat terhadap arah vektor dari pusat bumi di titik tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah D. Hari ini kita telah mempelajari dasar-dasar astronomi. Beberapa contoh soal-soal astronomi. Ternyata fisiknya sangat mudah ya. Astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini dapat memahami materi fisika. Sekarang kalian pelajari kembali soal dan pembahasan mengenai astronomi. Jangan lupa belajar dan banyak baca. Saya Oktaviana Nadia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.